Hooray! Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Shalom kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman dan saudara-saudara seiman, dan juga semua yang menonton dan mendengar. Tuhan itu baik, bahwasanya kekal selamanya kasih setianya. Amin. Mari kita satukan hati kita dan berdoa kepada Tuhan yang menyertai kita. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini, dan hamba berdoa agar semua telinga dan mata terbuka untuk keselamatan yang akan tiba tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh masuk dalam ibadah minggu yang pertama dalam bulan Januari 2022. Kami sudah melewati 21 bulan Januari hingga Desember dengan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan banyak perkara-perkara ajaib yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya memasuki bulan Januari 2022 ini ada lebih banyak lagi perkara-perkara ajaib yang akan Engkau lakukan untuk umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan pesanan ini yang Engkau beri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tajuknya tentang kedatangan Yesus. Jadi kedatangan Yesus, yaitu Kristus yang pertama ke dunia dalam wujud anak manusia yang dikandung oleh seorang perawan bernama Maria, adalah untuk rencana Allah Bapa ditetapkan dalam rangka penyelamatan umat manusia. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya, Kristus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Kedatangan Kristus yang pertama ini tidak untuk menghakimi dunia. Yohanes pasal 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya saudara-saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berjanji kepada kita, lihatlah aku segera datang. Wahyu 22 ayat 7, 12 dan 20. Inilah yang dikatakan kedatangan Yesus sudah diberitakan. I am coming soon. Sekarang adalah akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali telah muncul, dan beberapa peristiwa signifikan di akhir zaman telah terjadi. Banyak saudara-saudari telah mendapatkan firasat bahwa hari Tuhan sudah dekat. Apakah Tuhan Yesus akan datang kembali? Bila-bila masa sekarang, bagaimana kita dapat menyambut kedatangan kedua Tuhan Yesus Kristus? Apa tujuannya datang kembali kali kedua?
Ya saudara-saudara, pertama sekali Yesus kembali untuk membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di dunia ini, saat ini, hanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang bersaksi bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi akan datang kembali. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan jutaan firman, dan firman ini diterbitkan di internet untuk diperiksa oleh semua orang dari semua negara dan lapisan masyarakat. Satu demi satu, banyak orang dari setiap bangsa yang merindukan kebenaran datang dengan harapan mendengar suara Tuhan dan menyambut Dia. Adalah satu keinginan Allah kita akan adanya revival, kebangkitan rohani sebelum Yesus kembali kali kedua. Harus ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini adalah beban yang harus dibawa oleh hamba-hamba Tuhan dan juga pengikut-pengikut Kristus. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berapa lama lagi dunia harus berada dalam dosa dan pelanggaran? Tuhan mau mengutus kebangkitan ke seluruh pelosok dunia, mencurahkan roh Allah dan membawa perubahan. Bagi mereka yang sedang mengeluh perkara-perkara ini, Tuhan akan hantar dan mengutus kebangkitan, revival pertama ke dalam hati manusia. Sudah mula kedengaran tangisan dan keluhan dari segenap suku kaum dan bangsa, penderitaan dan penganiayaan yang sedang mereka lalui. Tuhan akan menamatkannya tidak lama lagi apabila ia kembali kali kedua. Ya saudara-saudara, ini sangat mustahak karena kita harus ketahui apakah tujuan Yesus kembali. Yang kedua, Yesus kembali untuk memisahkan orang baik dari yang jahat. Matius pasal 25 ayat 31 hingga 33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jika kita benar-benar membaca lebih banyak firman yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, mendengarkan untuk membedakan apakah itu suara Tuhan, kemudian kita akan dapat menentukan kedatangan Tuhan seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku percaya bahwa selama kita memiliki hati yang mencari dengan rendah hati, kita dapat mengenali suara Tuhan dan menyambut kedatangannya kembali. Kita dikenali sebagai anak lelaki dan anak perempuan Tuhan untuk membina kerajaan Allah di atas bumi, untuk kebangkitan yang akan diutus Tuhan tidak lama lagi. Dan yang ketiga, Yesus kembali untuk menghakimi semua manusia. Yohanes 5 ayat 22. Kita lihat di dalam ayat ini bahwa
Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Sebab itulah kita mesti bersiap sedia untuk kedatangan Tuhan Yesus. Seperti yang dapat engkau lihat dari ayat-ayat ini, ketika Tuhan datang kembali, sebelum Yesus kembali, haruslah ada satu waktu seperti penginjilan, di mana perkara ini akan menyiapkan jalan untuk Tuhan menggenapi firman-Nya. Semua ini diajari kepada gereja oleh Roh Kudus, dan Dia akan menyampaikan perkataan dan berbicara kepada gereja-gereja, memberitahu kita semua tentang kebenaran yang tidak kita pahami sebelumnya. Mereka yang setelah mendengar perkataan Tuhan dan mengenali suaranya, menerima Dia dan tunduk kepadanya, akan dapat menyambut Tuhan dan menghadiri perjamuan kawin anak domba. Di sisi lain, mereka yang tidak mengenali suara Tuhan tentunya tidak akan menjadi dombanya, dan mereka akan disingkapkan dan disingkirkan oleh Tuhan. Dalam hal ini, jelaslah bahwa ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, sangatlah penting agar kita menemukan perkataan Roh Kudus. Bukankah kita berada dalam akhir zaman? Apakah kita sudah bersedia sekiranya Tuhan kembali malam ini? Apa yang harus kita lakukan kalau tidak mau terlepas? Satu-satunya peluang yang diberi Tuhan hari ini. Banyak persoalan-persoalan yang timbul dalam hati kita. Jawabannya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Harus dilakukan 3 perkara ini. Yaitu pertama, percaya kepada Yesus Kristus mulai saat ini. Karena Ia hidup. Ia sudah dibangkitkan dari maut. Ia tidak ada di dalam kuburnya. Ia akan kembali kali kedua seperti yang dijanjinya. Yang kedua, akui bahwa Anda adalah seorang yang berdosa dan memerlukan pertolongan dari Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Ini sangat mustahil karena ini adalah sesuatu yang kita mengenal pasti tentang diri kita sendiri. Semua orang, tiada siapa yang terkecuali, semua orang telah berbuat dosa. Sebab itu, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tidak boleh sampai kepada Allah, kita tidak dapat melakukan apa-apa pun untuk mendapat kasih karunia-Nya, untuk mendapat peluang, langsung tidak akan mendapat apa-apa, melainkan hanya melalui Yesus Kristus. Sebab itu kita perlu percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ubahlah pola pikir dan tinggalkan kehidupan yang penuh dosa, yaitu bertobat. Kalau kita bertobat, maksudnya kita sudah mengambil satu langkah yang pertama yang diinginkan Tuhan, yang sangat-sangat Tuhan mengharapkan daripada kita, yaitu bertobat. Bertobat maksudnya bila kita bertobat daripada dalam hati kita, supaya kita tidak mau melakukan perkara-perkara yang kita lakukan sebelum ini. Perkara-perkara yang menjijikan, perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak disenangi. Kita harus mengambil keputusan tidak mau melakukannya mulai saat ini. Yesus bersabda, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa
atas cara demikian. Lukas pasal 13 ayat kelima. Ya saudara-saudara, Tuhan yang maha baik ini, kita harus berkata daripada dalam diri kita harus bertobat daripada segala perkara-perkara yang selama ini kita sudah melanggar perintah Tuhan. Tuhan ini Tuhan yang maha baik sekali, saudara-saudara. Ia tidak akan mengecewakan engkau bila engkau percaya kepadanya. Bila engkau berdoa, ia akan menjawab. Ya saudara-saudara yang kukasihi, kita hanya ada satu peluang sahaja. Peluang ini Tuhan beri, dan sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Allah membenarkan semua ini yang sedang berlaku di atas bumi adalah karena kasih karunia Yesus, karena kasih Allah yang begitu besar itu, supaya tiada siapa yang binasa, melainkan semua orang beroleh hidup kekal. Itulah tujuannya. Ya saudara-saudara, mari kita satukan hati kita berdoa dulu ya. Tuhan yang maha baik, aku adalah orang berdosa dan memerlukan pengampunan darimu. Aku percaya Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya yang sangat berharga dan wafat di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku ingin mengubah cara hidupku dan tidak berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku dan hidupku sebagai juru selamatku. Ambil alih hidupku ini mulai saat ini. Terima kasih, saya ucap syukur karena Engkau telah memberikan pengampunan dosa dan telah membuka aku jalan yang aku mencari selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Anda semua. Amin.